Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di Asa Teknikal dan Bandar Muluki Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 15 Maret 2023, hari yang masih kurang oke ya. IHSG melanjutkan koreksi dan seperti biasa nanti kita masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek ke link sosial base deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa di Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman saya jawab kalau saya ada waktu. Ayo jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, saya cuma seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya masih rame. Udah agak kurang enak ya view-nya ya. Ketika kemarin kita beberapa waktu naik, nggak ada pergerakan, tuh transaksinya kecil. Ketika turun 2 hari ini transaksinya gede-gede. Artinya apa? Penurunan ini didukung oleh market. Transaksi hari ini 12,6 triliun dengan pergerakan asing kebetulan belum kelihatan. Jadi ini saya bikin konten 3:30 karena nanti saya mau ada acara, saya harus pergi. Daripada nanti bikin kontennya kemalaman, mending saya bikin dulu, baru cabut. Cuman ya bisa upload lebih awal untuk konten hari ini, tapi untuk Bandar Muluki atau transaksi hari ini mungkin belum bisa kita tambahin ya. Jadi kita masih pakai ke Bandar Muluki kemarin, seperti itu. Ya. Dan belum kelihatan untuk transaksi hari ini. Jadi kita juga nggak bisa lihat saham apa yang dijualin dan yang dibeliin, dan kita langsung masuk ke analisa teknikal aja. Seperti itu. Hari ini IHSG turun 0,21%, candlenya solid. Transaksinya juga besar, price actionnya pun juga lower low. Artinya apa? Artinya kita lebih ke arah yang ini sih. Walaupun dia udah kena target lower low, terus juga sudah kena area pullback dan lain sebagainya, cuman saya rasa market sedang koreksi dengan kondisi yang cukup kuat. Kenapa? Karena dia rebound sampai ke neckline doang, retestnya. Kalau misalkan naiknya sampai ke sini ya, 68 kemarin, dia membentuk downtrend line, itu bakal koreksi lemah karena membentuk downtrend channel, naik turun dan seterusnya. Cuman berhubung ini dia pullback sampai neckline doang dan 2 hari ini dia lower low, saya rasa market koreksi dengan kuat seperti itu. Bahkan kalau kita pakai Fibonacci retracement ya, sudah tidak ada support lagi karena hari ini sudah closing di bawah 6642. Dan saya rasa next stop adalah 6557, which is ke 1 untuk uji low-nya dia. Ada 2 kemungkinan memang di satu ini, apakah dia bakal rebound atau bakal jebol. Kalau rebound yaitu bagus, kita punya same low double bottom di area demand, di area low-nya dia itu bagus selama tidak jebol 6557. Cuman kalau dia sampai jebol 6557, saya rasa prepare for the worst case scenario karena market akan semakin tidak enak. Seperti itu. Ya, kita keluar dari sideways dan mulai ke fase downtrend kalau jebol di 6557. Artinya apa? Untuk sekarang perhatikan aja 6557 itu. Saya rasa bahkan kalau area itu dimulai dari 6590 ya. Bahkan mau dibuletin dari 6600 nggak masalah karena ini area demand, bukan sekedar support biasa. Dari 6600 kira-kira di sini sampai 6500 kira-kira di sini, ini adalah area kuat dari IHSG. Kalau sudah ditembus semua, ya udah kita bakal masuk ke fase downtrend dan ya bakalan butuh lebih banyak effort ketika kita valid downtrend. Jadi tinggal perhatikan area tersebut. Untuk sekarang belum ada konfirmasi, jadi masih adalah skenario rebound juga. Tapi kalau memang jebol 6557 lalu jebol 6500, ya batasi resiko karena kita bakal koreksi lebih dalam. Dan yang penting sama sih, batasi resiko aja. Kalau kita lihat dari foreign flow juga hari ini akhir-akhir ini ya cenderung ada asing yang exit. Dan ya buy price action juga udah kelihatan. Terlepas dari apapun katalisnya, memang market masih belum kondusif. Jadi lebih baiknya kalau teman-teman bisa trade di saham-saham gainers hari ini silahkan. Tapi kalau belum bisa ya amannya menepi dan wait and see dulu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan karena nggak bisa bahas yang dijual dan yang dibeli asing. Kita bahas yang merah dan hijau dulu aja. Kita bahas dari yang merah-merah. Saya pengen bahas dari INTP.
yang hari ini ARB juga. Kalau kita cek SMGR pun juga sudah sangat kurang enak ya, nggak tahu masuk ke top losers atau enggak. Kalau masuk kita bahas juga deh nanti. Nah, kebetulan masuk. Oke, kita bahas INTP. Hari ini INTP turun, dia turun 6,82%. Candlenya sangat solid, volumenya pun juga ada. Terakhir INTP bottom di 9050, bottom 1, bottom 2, breakout structure, higher low, dan akhirnya dia higher high. Yang disayangkan adalah dia naik sampai 0,618 doang. Kasusnya sama kayak si SMGR, dia masuk ke area pullback 0,618 sampai 0,786, lalu di sana dia reversal. Terbentuk sebuah lower high lower low, high low, lower high lower low, yang artinya sudah valid reversal, dan hari ini dia sudah lower low seperti itu. Artinya apa? INTP sudah punya structure downtrend untuk saat ini. Kira-kira seperti ini. Bahkan kalau kita lihat slope-nya pun juga sudah menguat dari si INTP. Bedanya sama SMGR, dia sudah lower low pada structure yang lebih besar, tapi kalau untuk INTP dia masih belum. Untuk sekarang support saya rasa area kuatnya ada di sini, itu sekitar 10.200 sampai 10.000. Ini area kuat dari INTP. Kalau masih dijebol, nextnya ada di sekitar sini. Ini sekitar 9.800 sampai area 9.500. Dan kalau masih dijebol juga, saya rasa dia bakal nutup gap support selanjutnya 94 sampai 93. Dan kalau masih jebol lagi, last defense-nya adalah 9.000. Kalau dia jebol yang 9.000 baru bakalan sangat jelek, karena pada bigger view dia punya lower high lower low pada structure yang lebih besar. Jadi untuk sekarang kalau teman-teman belum punya barang, wait and see di area-area ini. Kalau punya barang tinggal jaga trailing stop maupun stop loss-nya. Gunakan area-area tadi buat patokan, dan so far dia terlihat koreksi. Kalau misalkan besok dia rebound lalu naik ya di area support ini, manfaatkan buat atur porsi dulu aja. Seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya sebenarnya mirip SMGR, dia ini dari transaksi bagus, cuman memang by price action baru mau koreksi dulu. Ya, kalau menurut saya sih lebih ikuti price actionnya aja, karena ya mau nggak mau kita beli pakai price action, terus jual pun juga price action. Jadi ya itu dia untuk INTP, yang penting sama batasi resiko, gunakan area-area tadi. Untuk INTP, BBB saya belum pengen bahas. Untuk digital bank atau bank digital saya belum ada yang pengen bahas. Biarkan mereka bottom semua dulu aja, BB, BRTO dan lain sebagainya. Kalau nanti sudah kelihatan ada bottom, konsol dan lain sebagainya baru kita bahas. Saya pengen bahas SMGR, temennya INTP, yang akhirnya valid dia lower low juga pada structure yang lebih besar. Ini mirip sama INTP pembahasannya, dan dia sudah kena area lower low ya, langsung kena target hari ini 6%. SMGR hari ini turun, dia 6% setelah jebol dari 6550. Kemarin sudah saya wanti ya SMGR ini, ketika dia naik sampai 0,786, 0,618 di area pullback, dia sedang retracement. Selama nggak jebol 6550 masih ada harapan bagus, cuman sekarang dia sudah valid jebol 6550, bahkan dia jebol downtrend line, artinya dia siap koreksi dengan lebih kuat seperti itu. Candlenya sangat solid, volumenya sangat besar. Kalau pakai target lower low, dia sudah kena target lower low, karena itu di 6150 sampai 5900. Cuman kalau dilihat dari bentuknya sih masih cukup kuat koreksinya. Satu harapan terakhir dari SMGR ini adalah area demand di sini ya, sekitar 6200 sampai 5.900 area demand dari SMGR. Dan kalau misalkan ada rebound, teman-teman posisinya nyangkut, saya rasa bisa manfaatkan buat atur porsi dulu aja. Untuk sekarang saya rasa 6.500-an ini sudah menjadi resisten. Yang sebelumnya di sini dia support, dia sudah breakdown dan valid menjadi resisten kalau ada pullback seperti itu. Artinya apa? Kalau dia mantul dari area demand dan ada penguatan, perhatikan 6.600 sebagai area resisten yang akan diuji. Kalau break artinya dia bakal ke resisten selanjutnya, tapi kalau gagal break bisa kurangi porsi di area 6.600. Untuk sekarang harapan terakhir tinggal 62 sampai 59. Kalau sampai jebol dia bakal jelek banget. Kenapa? Ya karena dia bakal all time low dan ya jebol dari area, bahkan area coronanya dia. Another view, kalau kita pakai bigger view, SMGR ini bisa aja dia membentuk sebuah bearish flag juga. Kalau memang mau pakai view besar ya, dengan target penurunan, ini targetnya kalau dia jebol 5.900 ya, bisa ke sekitar 4.000. Syaratnya adalah jebol 5.800. Jadi ya, yang penting sama itu selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat dalamnya, setelah beberapa waktu akumulasi terjadi distribusi akhir-akhir ini, walaupun belum signifikan, cuman price actionnya mengatakan lain. Dan kalau menurut saya sih lebih ikuti price action aja. Jangan lupa batasi resiko dan gunakan area-area tadi.
Untuk SMGR, lanjut kita cek Excel. Ini kalau kita lihat saham-saham pada jebol support semua ya. Kalau menurut saya sih jangan dilawan. Satu hal yang nggak boleh dilawan oleh trader itu adalah market. Karena ya mau nggak mau kita ini followers ya. Tuh. Jadi ya cuman bisa ngikut doang. Oke, ini view terakhir dari Excel di mana sebelumnya dia membentuk falling wedge, cuman gagal breakout structure karena breakout structure-nya Excel tuh ada di sini 2800. Kalau kemarin dia break 2800, pullback-nya bisa dipantau, tapi berhubung dia nggak sampai break ke sana, artinya kenaikannya membentuk lower high dan akhirnya sekarang dia sudah lower low. Terakhir, Excel ini dia bottom beberapa kali di area 2000 yang akhirnya hari ini dijebol juga dan bahkan sudah jebol 1920. Kalau kita cek bigger view-nya si SMGR ini ya, saya pakai weekly aja biar lebih enak coret-coretnya. Excel ini juga sebenarnya saham downtrend ya, setelah kemarin dia reversal di sini. Dia reversal triple top 1 2 3 pada tahun 2015 dan dia downtrend sampai sekarang. Kenapa downtrend? Karena dia terus-menerus membentuk lower high dan juga lower low. Bahkan kenaikan terakhir pun dia juga menyentuh downtrend line lalu reject dan hari ini akhirnya dia turun. Nah, kalau kita lihat bigger view-nya, ada potensi memang saat ini dia sedang dalam kondisi swing low dan berhubung sudah tidak ada support lagi, saya rasa valid untuk dia menuju ke swing low-nya. Saya rasa untuk target sekarang bisa ke 1400 untuk si Excel ini ya, ditambah juga dengan area retracement-nya dia kalau memang mau hit sampai ke sana. Nih, 1900 sampai 1600 seperti itu. Cuman intinya since Excel ini jebol dari 2000, dia sudah kurang oke karena udah nggak ada support lagi dan selanjutnya area demand-nya cukup dalam. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya barang, lebih baik sama wait and see dulu, jangan lupa batasi resiko. Kalau misalkan bisa dikasih rebound, manfaatkan buat exit, kurangi porsi dulu. Kita lihat dalamnya, akhir-akhir ini cenderung terjadi distribusi ya, ketika koreksi maupun ketika konsol. Jadi ya price action sudah mengatakan segalanya. Excel sudah kurang oke since dia jebol 2000 dan saya rasa sih untuk sekarang downside-nya cukup dalam. Jadi ya jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Excel Arto belum pengen saya bahas, MTech juga belum, biarkan dia ke targetnya. SCMA sudah on track ya, dan dia koreksi. Pegas juga on track. Saya pengen coba cek apa nih, yang merah-merah saya bahas Medco. Yang terakhir memang ada view sangat bagus, cuman sayangnya sama market berkata lain, dia minta koreksi dan akhirnya sekarang sudah koreksi. Oke. Hari ini Medco turun lagi 2,62%, candlenya tidak terlalu solid tapi volumenya cukup besar. Terakhir Medco all time high, saya kira dia sudah kelar waktu dia di sini 1200. Kenapa saya bilang dia sudah kelar? Karena dia sudah kena target dari swing high dari si Medco. Kira-kira seperti ini. Nah. Oh. Ya. Waktu itu ketika 1200 tarikannya seperti ini. Cuma kalau kita mulai dari awal harga COVID ya, ternyata make sense juga kenapa kemarin dia sempat naik sampai 1400 karena area tersebut adalah swing high-nya dia. Seperti itu. Dan sekarang sudah valid karena Medco sudah, yang pertama dia breakdown structure, dia jebol low-nya ditambah punya lower high lower low. Artinya saat ini Medco sedang dalam keadaan swing low. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau tarik Fibonacci untuk mencari target lower low-nya, kita tarik dari atas sampai bawah dan target buy on weakness-nya ada di 785 sampai 670. Seperti itu. Cukup setuju karena di sini juga area gap ya, 670 ini, siapa tahu dia mau nutup gap. Yang jelas untuk sekarang saya rasa Medco ini statusnya wait and see. Kecuali dia ada perlawanan di 775. Seperti itu. Untuk last support, last defense dari si Medco itu ada di 875 sampai 860 ya. Ini last defense dari Medco. Dan kalau besok dia dijebol lagi, next supportnya ada di sekitar 785 sampai 745. Nah, kalau di situ dia jebol lagi, ya udah tinggal ke 685 sampai 645 seperti itu. Untuk bottomnya di mana saya pun juga belum tahu dan belum kelihatan. Seperti itu. Jadi untuk sekarang sih lebih ke batasi resiko aja. Terakhir juga Medco dia turun koreksi 1000 rebound ke 1170. Waktu itu sudah saya wanti kenaikannya adalah pullback untuk turun lebih dalam dan ya dia valid lower low. Hari ini dia sudah closing di 930. Kalau pakai chart pattern bisa aja head and shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanan. Cuman dari structure pun juga udah kelihatan kalau dia
memang jatahnya koreksi. Untuk support 870 sampai 80 last defense. Kalau jebol nextnya 800 sampai 750, baru terakhir di 690 sampai 620. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya juga sudah cenderung distribusi akhir-akhir ini, mulai merespon EMA 20 dan EMA 50 yang mulai dead cross, dan ya memang momentumnya lebih ke koreksi, jadi lebih baik juga bisa wait and see dulu. Untuk Medco, INKP kemarin sudah kita bahas beberapa waktu lalu. ADMR gila ini, mau ganti kepala ini kayaknya ini. Nggak usah kita bahas dulu deh. Kalau 1000-nya jebol nanti baru kita bahas. Untuk yang merah-merah hari ini, kita masuk ke yang hijau-hijau hari ini. So far masih didominasi oleh saham small cap dan juga saham IPO, karena marketnya pun juga baru kayak gini. Saya pengen bahas BSDE, properti yang kuat sendiri. Jadi sepertinya ini bukan sektoral ya, BSDE ini, entah dari katalis pendapatan maupun apapun itu, yang jelas ya dia kuat sendiri. Oke, hari ini BSDE naik, dia naik 4,74%. Candlenya solid, volumenya sangat besar, dan dia juga akhir high. Cakep banget. Terakhir kita bahas BSDE itu di sini, kalau teman-teman ingat ya, itu 28 Februari. Waktu itu BSDE juga break high ketika dia break 985 dengan volume besar. Cuman sudah saya wanti, itu dia masih belum breakout downtrend line. Jadi selanjutnya dia turun, cuman menariknya ketika koreksi dia volumenya mini-mini banget. Ini udah indikasi dari pergerakan bullish ya, ketika naik volume besar, ketika turun volume kecil-kecil. Dan sebelumnya dia sempat naik, turun lagi, dan ini dia berhasil higher high. Satu hal yang lainnya, kalau kita lihat juga BSDE sudah closing di di atas downtrend line, which is sudah bagus. Tinggal satu PR lagi adalah BSDE breakout dari 995 sampai 1000. Kalau misalkan dia break 995 sampai 1000, maka next resistennya adalah di area 1035. Atau simpelnya kita bisa tarik Fibonacci pada dari sini. Nah, ini ya. Tuh, 1005 lah kalau dia break, nextnya 1035 baru 1080. Itu untuk target-target selanjutnya. Kalau kita lihat bigger view, BSDE dan semua saham properti ini masih cenderung downtrend karena dia punya lower high, cuman ya dia masih same low seperti itu. Jadi ya tinggal perhatikan di resist-resistnya aja. Walaupun kenaikannya bagus ya, cuman saya rasa selama dia belum break masih belum ada konfirmasi. Yang artinya apa? Kalau kena area-area resist tadi yang sudah saya sebutkan, lalu ada reject cukup kuat, jangan ragu untuk pasang trailing stop maupun TP sebagian. Karena ya kalau nggak di TP bisa turun lagi, seperti itu. Dan ya, untuk sekarang dia bakal cakep kalau break yang 1035. Itu awal yang bagus kalau break 1035. Tinggal perhatikan BSDE apakah berhasil break di sana. Kalau kita lihat dalamnya, cenderung terjadi akumulasi BSDE ini ketika sideways ya, bahkan sampai sekarang juga. Jadi so far so good, price action oke, dalamnya juga oke, kuat melawan badai. Biasanya nanti berita belakangan, terlepas dari laporan keuangan yang sudah ciamik ya, tapi kalau dilihat sepertinya masih ada hal lain lagi, nggak tahu apa itu. Yang jelas intinya sama, batasi resiko. Untuk sekarang support kita bisa gunakan 975 walaupun belum diuji ya. Jadi masih belum valid sebenarnya. Yang valid masih di sini 940 sampai 925. Sama kayak ketika kita bahas di sini ya. Dia validnya 925 dan dia rebound di 930. Jadi ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk BSDE kita lanjutkan. Kita coba cek saya pengen bahas Antam. Nikel-nikelan hari ini sudah mulai pada rebound, terlepas dari itu jenuh jual atau oversold atau katalis atau apapun itu, yang jelas kita coba bahas aja. Oke, hari ini Antam naik 2,2%, candlenya cukup menarik dengan volume yang cukup menarik juga. Terakhir sudah kita bahas Antam ini, di mana supportnya dia memang 1800 sampai 1685. Dan kalau teman-teman perhatikan hari ini dia sudah rebound dari area 1800. Artinya apa? Antam merespon Fibonacci 0,618. Satu hal yang lebih menarik adalah Antam membentuk yang namanya inside bar. Inside bar Harami, yang jelas ini adalah candlestick reversal ya. Ini sudah ada indikasi pertama, yaitu dari candlestick ya, yang mana kalau dia terkonfirmasi baru akan reversal. Ini Harami atau ibu mengandung, dan mother candle-nya 14 Maret, lalu kandungannya di 15 Maret atau hari ini. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya Antam, entah baru beli atau baru mau beli, bisa gunakan candle 14 Maret sebagai support dan resisten. Kalau dia jebol 1810, artinya dia masih bakal melanjutkan penurunan. Tapi kalau misalkan dia breakout dari 1885, Antam akan ada short term reversal.
Seperti itu. Untuk resistnya di mana? Saya rasa ada di sini untuk resist si Antam ya, itu sekitar 1900. Jadi kalau misalkan dia break dari 1885, ada potensi dia bakal uji area 1900 sampai 1925 seperti itu. Jadi tinggal perhatikan 1810 sampai 1885. Nah, kalau dia jebol dari yang 1810, supportnya sampai 1755, itu seperti Fibonacci tarikan awal ya. Dan ya, itu untuk Antam, yang penting sama, batasi resiko aja. Nih, 1815 sampai 1685. Kalau dia jebol 1810. Tapi kalau dia break dari 1885, ada potensi uji 1935 dulu. Dan kalau dia breakout yang downtrend line di sini, nah, misalkan besok dia sampai breakout ya di sini, itu baru bakal kita tarik balikan Fibonacci-nya untuk mencari resisten-resisten di atas seperti itu. 1930 lah ini konfirmasi pertama. Dan yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area krusial tadi. Kalau ada konfirmasi, Antam harusnya menarik. Kalau kita lihat dalamnya kurang bagus, memang Antam akhir-akhirnya terjadi distribusi pada saat penurunan. Dan ya mungkin lebih ke trade pendek aja. Kalau dia ada penguatan juga bisa gunakan buat trade pendek maupun atur porsi ke resisten tadi. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Nikel rebound semua ya, Antam, MDKA, Inco, BRMS, yang enggak cuma ADMR. Itu untuk Antam, dan sepertinya itu untuk konten hari ini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel Cuan Saham dengan cara subscribe dengan kesempatan itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.